Jadi kita harus tetap produktif walaupun kita saat ini misalnya yang bekerja tetap berada di rumah. Cari-cari kegiatan apa? Salah satunya dengan menulis. Ya kan? Sampai dikit sebentar, Mbak Nita satunya. Mbak Fani, e-commerce ya. Masih muda, masih fresh ya. Dan ini saya lihat krunya juga muda-muda semua nih. Ada sesuatu yang berbeda. Oh gitu. Biar mudah-mudahan semangat kita juga masih seperti anak muda ya. Oke, amin. Selain nulis buku, apa lagi Bu? Dan saya dengar-dengar nih dari bisik-bisik tetangga Ibu juga dosen juga dan merupakan salah satu media iswara di PPMKP. Alhamdulillah saat ini aktivitas saya sebagai aparatur negara, sebagai pegawai negeri sipil, ada yang berminat jadi PNS? Oh, doain aja Bu. Selesaikan dulu sekolahnya ya, amin. Diaminin aja deh. Saya menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian, lebih tepatnya di PPMKP. Apa PPMKP? Kalau nggak hafal, balik kanan lanjut jalan. Ada yang PPN-nya di PPMKP. PPMKP Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi. Di sini adalah apa namanya ya, kawah candra di mukanya, aparatur sipil negara baik PNS maupun non aparatur baik maupun P3K kalau sekarang ya Mbak ya. Di sini mereka dilatih baik diklatnya kepemimpinan, diklat teknis maupun pelatihan awal bagi CPNS. Ini Mbak Nita baru selesai. Iya. Ya, latihan dasar. Kebetulan saya bertugas saat ini, alhamdulillah sudah menjadi media iswara, salah satu jabatan fungsional di Kementerian Pertanian. Mungkin selain itu bisik-bisik ya tadi ya. Kurang lebih sudah memasuki tahun yang ke-9 mungkin saya juga berbagi ilmu di luar institusi saya, tetapi kurang lebih sama lah ya dengan media iswara, juga mengajar begitu di salah satu perguruan tinggi swasta. Wah, Masya Allah sekali ya nih Mbak sekali ya. Kesibukannya tuh luar biasa, selain jadi MC, dosen, pekerja negeri sipil juga. Wah, berarti Ibu ini sudah kemana-mana berarti ya. Dan masih sempat untuk produktif untuk menghasilkan sebuah karya, Masya Allah. Dan terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk bersama kami mengulas buku. Buku apa? Lebih emang tahu ya buku lagi. Saya. Oh, jadi kita lihat ini. Tahu dong Bu, sebagai anak ilmu komunikasi kita nggak asing dengan buku Ibu. Oh iya ya. Iya, ya itu salah satu buku saya. Saya baru belajar loh menulis. Dan saya setelah jadi sebuah buku saya baru merasa bahwa saya terlambat menulis. Saya merasa sangat berbahagia bisa berbagi ilmu di sini karena saya ingin mengajak teman-teman untuk segera menuliskan apa yang teman-teman bisa tulis. Jangan sampai terlambat seperti saya, karena saya merasa terlambat. Kenapa baru menuangkan tulisan dalam bentuk sebuah buku baru saat ini gitu loh. Jadi alhamdulillah diundang di sini. Mudah-mudahan saya juga bisa menginspirasi teman-teman untuk juga mau segera menulis apapun tulisannya. Semoga teman-teman di rumah juga terinspirasi dari Ibu Vira untuk segera menaruh atau segera menuangkan isi hati dan pikiran lewat tulisan. Nah, Sobat RPC, untuk kalian atau teman-teman yang lain ingin tahu lebih dalam tentang buku, ingin menjadi public speaker yang handal ataupun ingin belajar public speaking pada ahlinya, jangan lewatkan atau jangan skip siaran kami. Tetap stay tune di 88.6 FM Radio Pertanian Ciawi. Ini ada break dulu.
Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Balik lagi bareng Mita dan Fani di acara literasi dengan tema bedah buku menjadi public speaking yang handal. Masih dengan narasumber kita, Bu Fira Adia. Ya, kita balik lagi nih, Mbak Fani, untuk mengulik, untuk membahas lebih dalam tentang bukunya Bu Fira ini. Kayaknya menarik banget ya buat yang pengen jadi public speaker. Bagaimana Bu setelah diputarkan lagu-lagu yang enjoy? Ternyata bahwa benar ya, bahwa lagu itu bisa membuat lagu itu sesuatu yang sangat universal. Lagu itu apa jadinya sebuah tarian tanpa lagu. Apa jadinya juga ketika kita on air tidak ada lagu. Ya. Jadi menghangatkan suasana ya. Apalagi ini kayaknya music directornya tahu banget selera saya lagunya apa. Walaupun jujur saya tidak tahu itu lagu apa dan lagu tahun berapa. Kalau menikmati gitu. Itu udah generasi lewat ya. Tapi kan enak kan? Enak ya. Walaupun kita nggak tahu judulnya apa ya, Tidak tahu. Saya bingung lagu tahun berapa itu. Soalnya gimana nih? Lagunya enak banget ya. Buat Ini saya berasa muda banget nih. Karena Berasa nostalgia gitu ya Bu ya. Mbak Fani dan teman-teman kru semua ini usia anak saya ya, anak saya dan anak adik saya. Jadi saya berasa sangat muda dan alhamdulillah ya. Masih muda kok Bu Fira. Alhamdulillah. Masih kelihatan segar, cantik gitu ya. Alhamdulillah ya. Masih terus semangatnya seperti anak muda loh. Iya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan menular ya. Amin. Satu mungkin yang tidak terlewati oleh teman-teman, kalau pendidikan mungkin kita bisa sama ya, pengalaman juga kita bisa sama. Seiring berjalannya waktu. Lebih banyak ibu sih. Tapi kan seiring berjalannya waktu ya, Insya dimungkinkan kita akan bisa sama. Mungkin lebih teman-teman. Yang nggak kelewat kan rumah saya, jadi saya duluan. nggak bisa dijadiin gambar. Tapi kita juga masih mau banyak belajar nih tentang public speaking tentunya, seperti yang baru dikeluarkan buku public speaking ini, apalagi kita anak komunikasi, jadi kita wajib gitu loh, Wajib tahu dan belajar kayaknya ya bagaimana teknik ngomong. apalagi aku suka belibet jujur gitu. Nah ini kan nggak cuma kita doang nih Pan, ternyata kan nggak banyak juga orang yang kalau ngomong di depan umum kayak gugup, terus panas dingin, keringet dingin, Kadang suka deg-degan, belibet gitu kan. Meskipun tuh cuma di depan kelas, cuma sama ya, teman-teman kita sendiri, tapi tetap aja kita tuh merasa kayak aduh deg-degan nih, Iya, karena merasa kita tuh dilihat orang gitu loh, jadi pusat perhatian. Kalau misalnya salah tuh aduh kayaknya gimana gitu. Jadi makanya itu dia, tanpa teman-teman sadar, saat ini kan teman-teman sudah berbicara ya. Dari tadi kan chit-chat ya, saya perhatikan gitu, udah mulai keluar tuh ya. Tanpa sadar juga di sana ada kamera, bahwa saat ini kita live streaming, semua lihat ya, itu kita berbicara untuk publik. Iya kan? Artinya bicara aja sepanjang memenuhi kaidah-kaidah yang seharusnya. Yang kita sampaikan adalah ya idealnya adalah bisa mengedukasi siapapun yang mendengarnya, kemudian bisa menginspirasi, kemudian juga tentunya tidak mengandung unsur-unsur sara, tidak menyebabkan tindakan yang negatif begitu ya. Artinya apa yang kita bicarakan di depan umum adalah sesuatu yang seyogianya harusnya sesuatu hal yang positif. Nah, saya perhatikan tadi kan Mbak Nita sama Mbak Fani cicak lancar-lancar aja kan, tanpa disadari ya, padahal ada audiensnya di luar sana. Yang kita tidak lihat ya secara virtual ya. Di luar sana kan saya yakin ada mahasiswa saya yang tergabung, ada juga peserta-peserta latsar mungkin yang tergabung di sana. Nah itulah audiens kita, belum lagi sobat-sobat RPC ya, betul ya Mbak Nita? Iya, Kita di frekuensi berapa Mbak Nita? 88,6 FM. Oke, di 88,6 FM ya. Masih radio media Medianya Petani Indonesia. petani. Berarti ada petani milenial di belakang sana. Iya. Audiens kita berarti juga ada para petani milenial, ya kan? Tanpa disadari, kadang-kadang kita cicat aja, tahu-tahu orang dengar loh apa yang kita omongin. iya. Mereka melihat dari gestur kita, dari apa yang kita sampaikan, suara kita, intonasi kita. Apalagi ketika komunikasi itu didesain dalam suatu kegiatan, acara pembukaan misalnya, atau acara-acara resmi, atau dalam sebuah pidato
dalam sebuah presentasi ketika teman-teman atau sobat RPC ditugaskan untuk mempresentasikan sebuah apa namanya, baik itu tugas, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kan tanpa kita sadari, ya kan? Jadi langsung ke inti ya, bahwa sebetulnya kemampuan untuk menjadi public speaker yang andal sesuai dengan judul saya itu sekarang menjadi satu kebutuhan yang harus dimiliki hampir semua orang, ya, semua kalangan, semua pekerja, tidak hanya humas atau tidak anak hanya komunikasi humas, saja. betul. Barangkali kalau di organisasi humas adalah yang didelegasikan akan tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi baik secara eksternal maupun internal. Tetapi jangan salah bahwa kita sebagai sebagai bagian dari sebuah organisasi, tentu kita adalah humas bagi diri kita minimal, dan kita akan menunjukkan citra organisasi kita, ya kan, kepada orang lain. betul. Jadi kemampuan public speaker itu untuk dapat berbicara dengan publik itu memang harus dikuasai oleh kita dan oleh semua orang, ya. Bukan berarti kita harus banyak bicara, tidak juga, tetapi bicara tepat dan baik pada saat kita memang harus bicara. Ya kan, Mbak juga harus ngomong terus ya. Iya. Tapi berbicara dengan tepat dan baik pada saat kita memang harus bicara. Ya. Dan juga menurut saya public speaker itu, apalagi jika kita berdiri di depan audiens yang banyak, itu juga kan membutuhkan teknik-teknik yang banyak ya Bu ya. Betul. Seperti contohnya jika kita berdiri di depan banyak audiens itu, kita udah tahu materi ini. Tapi jam terbang itu sangat penting nggak sih Bu? Untuk menentukan kayak body language kita, betul, cara berbicara, bridging-nya juga gitu loh. Itu sebetulnya saya kupas juga di buku ini. Di buku ini walaupun mungkin tidak secara khusus berbicara mengenai pembawa acara atau MC, Master of Ceremony, tetapi lebih berbicara di depan umum, baik itu sebagai pembawa acara atau MC, baik itu dalam pidato dan yang lainnya ya. Ada di sini insya Allah. Paling tidak bisa, di sini juga ada penyiaran ya, di sini juga ada bagaimana kita berbicara. Seperti sekarang kan audiensnya kita tidak lihat, tapi jangan salah, mereka melihat kita, paling tidak mendengar kita. Betul ya. Jadi kalau kita beranggapan bahwa mereka tidak melihat kita, itu salah. Paling tidak mereka mendengar kita. Nah, bagaimana agar pada saat kita menyampaikan mereka tertarik untuk melanjutkan apa yang kita dengarkan? Idealnya setelah itu mereka mau melakukan, yang lebih tinggi lagi tarafnya adalah mereka mau berubah. Itu sudah jauh lebih baik lagi. Persuasif ya Bu ya. Ya betul. Tujuannya betul persuasif sekali, ya. Jadi tujuan kita berbicara itu sampai ke telinga mereka. Tidak hanya sampai didengarkan secara tuntas saja, tetapi sampai merubah perilaku, mereka melakukan sesuatu yang kita sampaikan. Itu sudah luar biasa bagusnya kita menyampaikan sesuatu atau berbicara yang bisa mempengaruhi. Ya, itulah makanya saat ini jabatan apapun, baik di instansi pemerintah maupun sektor swasta, mereka berbondong-bondong untuk melatih diri, apalagi yang sudah menduduki jabatan ya, untuk dapat berbicara dengan baik. Ada tuh tempat kursusnya lah, katakan gitu ya, untuk melatih kemampuan diri agar mampu berbicara dan menyampaikan segala sesuatu dengan baik, karena seorang pemimpin tentunya dituntut untuk itu ya. Kan dia tampil di depan umum. Apa jadinya ketika dia tidak bisa menampilkan perform yang baik? Paling tidak bagi stafnya saja. Ketika dia tidak bisa menyampaikan instruksi dengan baik, apa jadinya? Akan kesulitan. Bahkan komunikasinya pun tidak ada gangguan gitu, tidak akan sampai ke audiensnya. Betul. Miskom. Dan ini merupakan satu kebutuhan yang umum ya. Sekarang di semua bidang pekerjaan, jangan lupa kita diawali dengan wawancara. Itu. Betul tidak? Iya, betul. Wawancara itu kan sebetulnya itu satu bentuk penilaian kemampuan berkomunikasi seseorang itu bisa dilihat dari situ. Secara tidak langsung. Bagaimana dia merespon, bagaimana dia menjawab, bagaimana dia menyela, ya bisa terlihat dari situ. Bagaimana perkataannya, menata perkataan yang baik dan benar. Betul, seperti itu. Apalagi Mbak Nita sama Mbak Fani kan
sudah mulai terjun ke dunia MC nih, ya kan? Itu harus lebih sering lagi digali kemampuan berbicaranya. Jadi kalau ada tugas, ya agak-agak ini deh, agak-agak apa ya? Ketika ada tugas, siapa yang menjadi pemandu acara? Agak-agak nafsu dikit nggak apa-apa lah ya. Oh saya anggap saja itu sebagai ajang Pede gitu ya, latihan. Bu. Ya karena pengalaman aku nih Bu, Betul. dari dulu pas kuliah sebenarnya aku tuh kayak nggak bisa gitu loh tampil di depan umum, tapi mencoba percaya diri karena aku pengen belajar gitu. Walaupun pas udah di depan aku gemeteran. Kayak Yang penting gimana kuncinya tuh nih? pede dulu, Pan. Kita pede dulu. Nah, kalau Padahal- kita pede, kita mau salah mau Enggak, ya Udah. udah terabas aja kayak ujung-ujungnya Pak maaf ya tadi salah nyebutin ini. Iya nggak apa-apa belajar. Untungnya pendengarnya tuh mengerti kalau Iya. saya tuh MC baru. Nah, berarti ada apa di sana? Ada juga di buku saya disampaikan bahwa ketika persiapan kita tidak maksimal, itu kita mempersiapkan kegagalan. Nah, makanya seorang pembawa acara itu senior sekalipun harus tetap mempunyai persiapan yang baik. Mungkin kalau kita boleh tahu nih awal-awal Ibu menjadi MC apakah pernah merasakan kegugupan, kesalahan dalam pengucapan? Pernah juga nggak sih Bu? Kegugupan, kesalahan, teguran langsung di depan banyak orang itu mah udah jadi makanan, ya. ketika baru-baru ya. Baru-baru. Ketika baru-baru. Tapi justru ketika kita sudah mendapatkan teguran seperti itu akan melekat di kepala kita. Dan itu yang membuat kita jadi kurius ya, penasaran gitu ya. Yang Jadi bener gimana ya? sih? Semakin pede tuh ya. Biasanya kan kalau yang namanya MC itu orangnya pedenya ada banyak. Iya, banyak banget. Kalau orang MC tapi jangan poho diri, nggak boleh Iya. juga, jangan lupa diri. Poho diri itu lupa diri ya. Iya. Nggak boleh juga sampai lupa diri. Artinya kita harus punya percaya diri. Percaya diri. Nomor satu percaya diri dulu yang baik. Nah teman-teman bisa mengupas itu di sini di bagian pertama itu bab 2 itu mengenai MC Master of Ceremony. Di situ disampaikan apa saja yang yang bisa teman-teman persiapkan untuk menjadi seorang Master of Ceremony yang andal. Ya, kita bisa beranjak nanti ke bab yang berikutnya. Di situ ada pidato. Ya. Mungkin kalau boleh tahu nih untuk sebelum Ibu melakukan menjadi master ceremony kan pastinya Ibu punya tradisi sendiri gitu loh untuk melatih diri. Kalau misalnya Ibu gugup, Ibu harus bagaimana? Mungkin teman-teman di rumah ingin tahu nih tipsnya seperti apa gitu loh. Standar aja ya. Seperti yang juga saya tuliskan di buku ini, yang pertama kalau kita menemukan kegugupan ya kita harus cepat dapat menguasai diri. Kita salah nih. Kita harus cepat dapat menguasai diri dan menguasai keadaan. Karena kalau kita nggak gitu, kita dipaksa harus begitu. Iya. Karena kalau kita nggak gitu, acara nggak jalan, selesai kita. Apalagi kalau saya diawali dengan memandu acara-acara resmi di Kelatan. Di sana kan ada atasan-atasan saya. Saya salah menyebutkan gelarnya saja, Bisa fatal ya Bu ya. bisa fatal dan fatal dalam arti untuk karir ke-MC-an saya gitu. Jadi tidak profesional gitu ya. Tapi kalaupun itu terjadi, namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Kita juga harus pandai menyampaikan permohonan maaf, pandai dengan baik di luar acara itu kita harus berani untuk mendatangi, bila memungkinkan berani untuk mendatangi yang bersangkutan atau ajudannya dan sebagainya untuk menyampaikan, apalagi kalau mereka paham, karena biasanya mereka juga nggak ngeh. Tapi biasanya kalau nama memang itu kita betul-betul harus makanya itu harus ada persiapan yang baik. Jadi kalau Mbak Fani misalnya suatu hari ditugaskan memandu satu acara, jangan lupa pastikan kalau bisa dari yang bersangkutan langsung, kalaupun tidak memungkinkan ke ajudannya. Kita cari info sebanyak-banyaknya. Jangan pernah malu untuk bertanya daripada malu sesudah acara. Ya tanya dulu, maaf Pak, tentunya dengan cara yang baik. Mendesak halus tetapi orang jadi mau. Nah itu ada tekniknya sendiri. Kita nggak bisa juga mendesak maksa-maksa, kadang-kadang orang jadi ini apa sih gitu ya. Nah kita harus bisa mendesak, tetapi mendesak dengan cara yang baik. Tuh, itu bagian dari Mendesak dengan cara halus gitu dengan ya. cara halus gitu ya. Kayak anak kecil kalau minta sama bapaknya pakai gimana ya? Nggak boleh juga melayu-layu, Pak. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa kupas itu di buku ini, ada di bab 2 terkait dengan
Master of Ceremony, ya. Itu jujur saja di situ juga ada sebagian rapat dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya rasakan selama ini, selama kurang lebih 20 tahun lah ya memandu acara. Jam terbangnya Udah banyak banget, Ya, jadi ya pantas saja udah bisa menghasilkan sebuah karya. ya sebetulnya tadi seperti saya bilang di awal bahwa saya merasa terlambat untuk menuangkan apa yang pengalaman saya berbagi dengan orang banyak. Menurut buku itu kan juga insya Allah kan berbagi ilmu ya, untuk orang lain apa yang kita punya, walaupun tentu harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku, dan ini kan melalui tahapan pengujian dulu terlebih dahulu untuk sampai pada akhirnya dipublish di umum. Bu, saya mau tanya, dulu kan saya kuliah tuh diajarin ibarat teknik menguasai audiens, menguasai panggung gitu. Ketika kita ngomong di depan publik nih, nah katanya harus memperhatikan ini, tag ini ya Bu ya. Nah itu seberapa pengaruhnya Bu? Ibu pernah mau menerapkan itu? Pernah. Ketika atau gimana ya? Jadi apakah dia bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita gitu loh, bukan kita ngobrol di tempat umum gitu. Maksudnya tuh mungkin lebih ke itu menguasai. Jadi kalau misalnya kita menguasai maksud dari tag itu maksudnya apa? Jadi kita tuh lebih menghargai audiens gitu mungkin Bu ya. Sebenarnya begini, kalau kita itu berkaitan lagi dengan ini mungkin ya, dengan kepercayaan diri. Mungkin kalau kita melihat matanya langsung kita takut jadi gugup. Saya tuh belum bisa menerapkan seperti itu. Jadi ketika saya ingin melihat ke audiens, saya tuh masih gugup. Akhirnya ketika saya bicara di depan umum, saya ngeliatnya ke atas atau ke mana gitu loh Bu. Jadi saya belum berani. Kayak gitu. Oke. Baik, menurut saya sih yang bisa menjawab itu adalah jam terbang. Jadi teman-teman harus sering melakukan interaksi, harus sering melakukan memandu acara katakanlah ya, baik sebagai MC, sebagai moderator, mempresentasikan sesuatu. Seyogianya yang baik itu adalah ketika kita menyampaikan acara, kita berani menatap semua audiens, mata kita berbicara, jadi ngajak. Betul, memang melihat jidatnya aja gitu ya. Mungkin orang yang pemula mungkin iya ya, untuk menghindari kegugupan, karena tiba-tiba bisa gugup gitu ya, apalagi ada mantan yang itu paling ngeblank gitu. Bisa digembleng kan, ya kan, yang lihat matanya mantan atau matanya calon mertua, bisa langsung blank. Nah memang mungkin tekniknya, tetapi ketika seiring waktu sih biasanya seorang pembawa acara, seorang moderator, seorang presenting biasanya mata malah sangat menentukan ketika kita menghadapi kami silakan, tapi dengan menatap matanya. Orang yang dipersilakan juga merasa lebih dihargai. Ya, jadi seperti itu. Jadi menurut saya sih boleh itu digunakan ketika kita misalnya masih awal-awal ya, belum kenal nih misalnya. Tetapi kan salah satu syarat ada juga dalam buku saya bahwa seorang pembawa acara atau MC itu harus punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Ketika Anda diminta untuk menjadi seorang pemandu acara nun jauh di pulau yang lain dengan kebudayaan yang lain, tentunya kan harus bersinggungan dengan orang-orang baru kan, kita harus cepat adaptasinya. Jadi itulah fleksibilitas, supel orangnya, bersahabat, itu ciri seorang MC. Kalau kita kaku, jaim, ya selesai kita. Ya kan, gitu jangan jaim juga. Iya. Harus ngeblend ya dengan ini. Jadi semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Terus gini Bu, gimana sih cara menarik minat audiens gitu? Kan misal di kelas aja kita ngobrol di dalam keadaan yang riuh gitu, yang berisik, orang riuh gitu. Kalau misalnya kita ngobrol biasa, kadang tuh ada yang nggak perhatian gitu Bu. Kan ada juga beberapa orang yang ketika kita ngomong satu kata pun mereka langsung ke kita gitu. Nah itu kan ada pilih sendiri yang kayak gitu. Betul. Gimana yang harus kita pahami, audiensnya. Setiap orang itu berbeda kan Mbak. Iya. Yang satu dengan yang lainnya berbeda. Mbak Fani berbeda dengan Mbak Nita. Ya, saya juga berbeda.
Ya, reaksi respon kita terhadap apa yang dilakukan juga berbeda. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama ya jangan lelah untuk terus mencoba menggunakan teknik-teknik tertentu untuk supaya semua audiens bisa fokus ke kita. Bagaimana caranya? Ya, cara teknisnya gitu. Gimana caranya biar orang tuh langsung tertuju sama kita gitu Ya, Bu? biasanya kalau seorang MC ya dari kemampuan mengolah suara. Kita bisa dengan tegas menyampaikan sesuatu sehingga membuat orang apa nih? Mohon perhatian. Ya. Jadi terbawa suasana. Ketika gitu. ricuh, sudah mulai ricuh, kita juga bisa memberikan bukan peringatan ya, menyampaikan dengan tekanan suara yang berbeda. Bukan marah ya, bukan marah. Tapi jangan lupa ucapkan terima kasih. Jadi audiens juga merasa dihargai. Biasanya itu dalam MC acara-acara hiburan ya, biasanya seperti itu ya. Kalau di acara-acara resmi biasanya orang-orang sudah lebih fokus ya, mereka dengan kegiatan yang atau acara-acara yang diikuti. Jadi lebih ini ya Bu ya, lebih ditekankan lagi untuk artikulasinya, untuk artikulasinya. Teman-teman bisa gali loh di buku saya khususnya di bab 2 terkait dengan pembawa acara itu bagian Master of Ceremony. Di situ mudah-mudahan bisa menjadi bekal teman-teman untuk untuk memenuhi syarat-syarat menjadi seorang Master of Ceremony atau pembawa acara yang baik. Nah, Sobat RPC, gimana? Lumayan banyak pengetahuan ya, Pak, yang kita gali dari Master of Ceremony ini. Dan pengalaman beliau pun sungguh luar biasa sekali ya. Jadi kita juga banyak belajar dari beliau gitu. Nah, buat Sobat RPC yang pengen tahu lebih dalam tentang public speaker atau public speaking, bisa nih dibeli bukunya Bu Fira Adiani. Dan kita pun sudah mencantumkan link e-booknya ya? E-booknya di deskripsi YouTube. Ya, oke. Setelah ini sebelum kita melanjutkan lagi nih perbincangan kita yang seru banget. Alangkah lebih baiknya kita bernostalgia lagi dan menghangatkan suasana kita dengan lagu-lagu yang akan kita persembahkan untuk teman-teman. Tetap di 88.6 FM Radio Pertanian Ciawi. Medianya Petani Indonesia.
88,6 FM Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Masih bareng Mita dan Fani di acara literasi. Nah, Fan, literasi ini merupakan bentuk kerjasama Radio Pertanian Ciawi dengan Perpustakaan PPMKP Ciawi. Jadi di sini nanti kita akan membahas lebih dalam tentang buku-buku atau koleksi dari Perpustakaan PPMKP Ciawi. Setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11 siang. Nah, dan hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber penulis buku juga, menjadi public speaker yang handal, masih dengan Ibu Vira Restuani Agia. Kita balik lagi nih Pan untuk tanya-tanya tentang bagaimana sih proses produksi buku atau proses bagaimana Bu Vira memproduksi karyanya gitu ya Pan ya? Karena pasti perjalanannya juga panjang ya, dan pembuatan bukunya juga ya pasti ada drama-dramanya sedikit, kan kita pengen tahu nih. Iya, kan nggak mudah tuh bikin buku tuh, apalagi kan buku yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Ya, Bu Vira gimana nih Bu? Awal asal mula membuat buku public speaker yang handal ini? Apa ya? Sebetulnya sih awalnya itu lebih ingin membagikan pengalaman saya ketika saya menjadi yang paling muda saja, ketika saya menjadi seorang pembawa acara. Saya ingin berbagi cerita. Pertamanya itu karena melihat tumpukan susunan acara. Kalau sebagai seorang pembawa acara, apalagi di PPMKP, dulu PMPSDMP ya, kegiatan diklat itu tidak ada hentinya. Kita padat jadwalnya. Dan salah satunya adalah dalam 1 minggu itu bisa buka tutup sampai 4-5 kali. Ya. Buka tutup terus memandu acara gitu ya. Lihat tumpukan di meja kerja saya tuh, lihat tumpukan susunan acara yang saya lihat itu kayaknya kok bisa dijadikan sesuatu gitu ya. Mulailah saya berpikir untuk menyusun itu dalam sebuah tulisan, hanya MC saja, susunan acara. Saya tulis dalam tulisan biasa saja, ya. Kemudian setelah saya sambungkan dengan ketika saya mengajar gitu ya, ketika melihat mahasiswa saya mempresentasikan tugas, ketika saya menjadi moderator, ketika melihat sambutan dari pejabat-pejabat yang membuka acara, kemudian juga ketika saya mendapat side job sebagai MC pernikahan misalnya gitu ya, terus event-event tertentu, saya berpikir, saya belajar dari saya melihat, oh ternyata ya bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu memang harus dikuasai oleh semua orang, ya. Itu orang itu seorang pembawa acara atau enggak gitulah ya, tapi itu tetap harus dikuasai oleh setiap orang. Paling tidak ketika saya melihat seorang mahasiswa menyampaikan atau memperkenalkan diri pada saat dia akan mempresentasikan skripsinya misalnya, atau tugasnya, ya. Atau kalau di Latsar itu pada saat dia akan menyampaikan presentasi rancangan aktualisasinya, kan? Kelihatan kan dari cara dia memperkenalkan diri. Itu saja yang paling mudah. Dan ternyata itu bisa menjadi poin yang tidak kecil. Ini berlaku loh untuk pekerjaan apapun. Cara penyampaiannya. Betul. Ya. Jadi harus menarik, kemudian juga eye catching ya. Jadi semua perhatian tertuju ya. Semua penguji jadi wah bagus banget. Jadi semakin tertarik kan untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Coba tolong dibedakan ketika orang tidak bisa memperkenalkan dirinya dengan baik. Kita jadi bosan ya Bu ya. Jadi orang padahal belum tentu juga isi atau ide yang dia sampaikan atau gagasan yang dia sampaikan itu tidak baik, mungkin lebih baik. Tetapi karena diawali dengan cara memperkenalkan diri, memperkenalkan dirinya saja sudah kurang menarik, sehingga membuat orang urung untuk
menggali lebih jauh Iya. siapa dia, apa sih yang akan disampaikan dan Maka sebagainya. dari itu sangat penting ya first impression kita gitu Nah, terhadap betul. audiens, Iya. Ada cara iklan, pengenalan. ada ini ya tagline satu produk kan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya Iya, terserah terserah Anda. Anda. Ya nggak usah disebutkan produknya ya. Itu bagaimana benar-benar pesan itu bisa Mempengaruhi mempengaruhi. audiens gitu. Iya betul. Nah atas dasar itu sebetulnya bahwa, dan saya merasa bahwa saya juga membutuhkan kemampuan itu, membutuhkan kemampuan berbicara di depan publik karena saya sudah merasakan manfaatnya. Ketika saya bisa berbicara dengan baik di depan publik, ternyata membahagiakan saya paling tidak ketika orang paham, orang melakukan, apalagi ketika ada honornya ya. Ada kesenangan tersendiri ketika Itu bonus kita ya, Bu, ya. berhasil Itu bonus. ya. ketika kita berhasil menguasai audiens dan audiens bisa memperhatikan kita. Jadi di saat kita bercanda atau ngasih jokes kayak gitu mereka bisa tertawa, itu pun jadi kepuasan tersendiri Betul, terhadap ya, kita. betul. Itu bisa jadi kepuasan tersendiri. Jadi kerjakan dulu dengan profesional dan baik ketika Anda memilih acara, karena yakinlah ketika Anda menjadi moderator, ketika Anda mengajar, ya, ketika Anda berpidato, karena ketika itu bisa diterima dengan baik oleh orang, jangan salah, ada banyak mata yang melihat Anda. Dan bukan tidak mungkin next satu waktu rezeki nggak kemana ya, pasti di hire lagi kita untuk membawakan acara di tempat yang lain, untuk mengajar lagi di tempat yang lain, untuk menjadi moderator lagi, dan itu kan bisa menjadi income kan. Jadi kenapa enggak sih berbicara di depan publik itu dikuasai oleh semua orang, walaupun tidak berangkat untuk menjadi profesi katakanlah begitu ya. Seperti itu. Jadi berawal dari tercecernya susunan acara nih, tercecernya susunan acara dari MC, kemudian Bu Vera juga berpikir, ternyata Mas ada yang bisa digarap nih dari profesinya beliau sebagai MC, dan juga beliau melihat ada peluang untuk ternyata menjadi seorang speaker atau public speaker itu nggak mudah karena banyak tantangannya ya, Van ya. Gitu. Jadi teknik gitu. Saya punya pengalaman loh Mbak Nita, ketika melakukan mendampingi reportase untuk mengikuti kunkernya Pak Menteri saat itu, Menteri Pertanian tentunya, kemudian Pak Daerah, saya dan tim dari PPMKP saat itu harus melakukan reportase, menggali informasi terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan. Itu kita bisa merasakan ketika bertemu dengan salah satu pejabat misalnya ya, yang dia itu ketika menyampaikan tuh muter terus ya, wasting time banget gitu loh ya, tapi poinnya nggak dapet nih. Nah di situ juga kita harus punya trik bagaimana caranya menggiring agar narasumber kita mau terbuka dengan kita terkait dengan kegiatan tersebut, mau menyampaikan dengan jelas, dan akhirnya target kita untuk mendapatkan informasi itu juga bisa kita peroleh. Tetapi sebagai tantangannya tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi saya pikir memang kemampuan untuk menjadi pembicara di depan umum, untuk berbicara di depan umum itu memang dibutuhkan semua kalangan sih. Jadi kayaknya itu yang jadi dasar kenapa saya menulis buku ini. Di samping juga memang jujur saja, saya memang pekerjaan sebagai MC, kemudian pekerjaan yang urusannya ngomong-ngomong memang kayaknya saya senang juga ya. Hobi juga ya, hobi yang menghasilkan. Kalau buat saya menyenangkan, mungkin berangkat dari itu. Iya. Karena memang sebenarnya menulis pun juga passion juga ya Bu ya, punya passion juga, dan sesuatu yang dimulai dari passion pasti lebih nyaman di hati gitu ya kayaknya juga. Apalagi pengalaman dari Bu Vera ini lumayan banyak yang bisa buat dijadikan bahan buat tulis buku nih Van. Iya Bu ya. Mungkin pengalaman saya tidak terlalu banyak. Mungkin banyak orang yang pengalamannya 2-3 kali lebih banyak dari saya, tetapi tidak dituangkan dalam buku gitu loh. Jadi hanya dikit sendiri. Kalau saya kebetulan, alhamdulillah saya bisa, walaupun menurut saya tadi di awal saya telat juga loh sebetulnya. Makanya Mbak Nita, Mbak Fani harus segera gitu loh, mulai menulis apa saja.
ya. Saya nulis diary. Ya itu saya dulu hobi loh nulis diary. Iya, Bu. Iya. Nulis di tablet. Perjalanan apa tuh kalau diary? Perjalanan cinta ya. Iya, Biasanya enggak kayak begitu. Iya. Biasanya kayak gitu ya. Kegiatan sehari-hari. Gagal-gagal ketemu pacar. Iya, gitu. gitu Kelas ya. segini marahan. Gebetan, Nah, gitu-gitu. dulu saya juga berangkat dari suka nulis-nulis itu tuh, berangkat ke Iya. puisi gitu ya. Dan bukan promosi ya. Tahun ini mungkin kumpulan puisi saya juga akan keluar, Pak Wari. Oh, saya deg-degan juga nih kalau Pak Wari yang baca. Sama satu buku saya yang lainnya, Wah. tapi masih rahasia. Tapi Luar tahun biasa. ini insya Allah akhir tahun. Bisa nulis puisi, bisa nulis buku materi Materi bagus seperti ini, materi kebayang. Banita juga suka, bisa Banita juga, cuma kita nggak tahu Dan ya. kalau boleh Masih tahu nih, Bu, diumpetin ya, Tapi masih itu tuh diumpetin nggak ya. pede, Bu, nggak pede kalau misalkan ya mungkin ada balik lagi tuh kepercayaan diri ya, Bu ya. Entah itu untuk menulis atau entah itu untuk berbicara, pasti kembali lagi tuh kepercayaan diri ya, Bu ya. Nah, untuk menulis pun dipublikasikan juga tapi saya belum pede. Kemarin itu saya ikut satu webinar, webinar itu dengan penulis salah seorang wideiswara juga, tapi dia sudah banyak bukunya ya. Menurut dia ketika kita sudah menulis satu buku jangan berhenti, tulis lagi supaya kita tetap ide-ide kita tuh tidak mandek gitu ya. berkembang gitu. Terus tulis lagi dan ketika selesai tulisannya baca, orang saya baca dia aja ketawa kok. Gini ya masih ada kurangnya. Tapi setelah baca itu justru jadi aku bikin buku khusus ini gitu. Jadi kita harus seperti itulah ya menurut saya ya. Dan kalau boleh tahu nih, Bu, berapa lama sih proses Ibu membuat buku menjadi public speaker andal ini? Karena kan kalau untuk saya mikirnya pasti lama banget nih gitu. Iya. Tapi kan menurut Ibu bisa aja ini sebentar loh cetek gitu ya. Terus kita Enggak jadinya juga. itu juga kesibukannya banyak kan. Enggak juga. Biasa lah. Kesibukan saya sama seperti PNS yang lainnya karena ada kewajiban yang harus kamu penuhikannya ya. Memang kemarin yang saya ikut webinar itu penulis wideiswara senior itu juga bilang bahwa yang paling susah setiap orang untuk memulai menulis itu adalah manajemen waktu. Itu kita memang harus push. Kalau kita nggak ada target, biasanya memang akan sulit tercapai. Nah, Berapa lama? Berapa lama proses pembuatan buku ini dari Ibu menulis? Karena kan pasti nyempetin gitu loh. Iya, nyempetin. Ditambah dengan kalau proses ini mungkin Mbak Vivin ada, halo Mbak Vivin. Mbak Vivin itu dari penerbit saya, beliau juga tergabung nih saat ini. Kalau saya sih saya berurusan dengan penerbit itu mulai dari literasi, mulai dari pengujian ejaan bahasanya, kemudian juga pengujian kan ini diujinya memakan waktu cukup lama sampai dengan terbit ISBN itu kurang lebih memakan waktu 3,5 bulan untuk itunya saja. Saya nulisnya berapa lama? Saya nulisnya kurang lebih karena terpotong dengan banyaknya tantangan ya, karena saya orangnya menclok juga. Lagi nulis ini, pengen nulis puisi balik dulu ke sini, dan ini balik lagi ke sini gitu lah ya. Belum lagi mengumpulkan dokumentasi yang lama itu 9 bulanan lah untuk ini. Lama kan? Iya, orang Mbak Vivin juga bilang lama, sorry Mbak Vivin. Tapi kan sudah menghasilkan ya, dan peminatnya juga lumayan banyak kan, Bu. Ya, Alhamdulillah bermanfaat juga kan. Banyak buku tentang public speaking di luar sana yang baik, tapi mudah-mudahan saya bisa menjadi bagian, menjadi warna dari buku-buku itu, walaupun mungkin belum sempurna, tetapi saya percaya mudah-mudahan dengan niat yang baik buku ini bisa mewarnai keilmuan tentang public speaking itu aja. Nah itu dia. Jadi untuk Sobat RPC ini yang pengen belajar public speaking bisa baca bukunya Bu Fira Adiani. Di situ lengkap banget ya Bu ya, ada teknik public speaking, terus bagaimana menguasai audiens gitu. Dan mungkin sudah tersedia di perpustakaan PPMKP ya Bu ya. Betul, karena memang kegiatan ini, literasi ini sebetulnya saya dikabari oleh salah satu pustakawan senior di PPMKP ya. Dia bilang kita literasi buku, Bu Fira tolong dong bukunya ya. Dan kemudian saya juga sangat senang sekali ketika Pak Kapus memberikan link untuk supaya buku ini menjadi bagian dari koleksi di perpustakaan PPMKP. Mudah-mudahan bisa melengkapi dan intinya bisa bermanfaat itu saja. Iya. Dan peranan pustakawan ini dalam menunjang terbitan buku ini juga
sangat penting juga ya Bu ya. Kalau buat saya mungkin lebih ke ini bagian dari selain tadi kebermanfaatannya ya, ini bagian dari publikasi buku saya lah ya kan yang datang ke situ banyak. Nanti pustakawannya bilang ada buku baru dengan lengkap. Selain ada e-book ya, selain ada e-book dan ada di Gramedia juga ya itulah. Bu, target audiens dari buku ini? Karena saya berangkat bahwa kemampuan public speaking itu dibutuhkan oleh semua orang, menurut saya semua kalangan Semua bisa lah kalangan ya. bisa, Ya, maksudnya. terutama mungkin ya, khususnya untuk mahasiswa komunikasi atau praktisi pembawa acara atau praktisi MC. Saya rasa itu. Ada hambatan nggak Bu ketika dalam penulisan buku ini? Banyak. Banyak banget. Jangan salah, hambatannya paling banyak tuh waktu ya. Iya. Yang begitu mau mulai ngantuk, Godaannya. energinya udah habis ya. Padahal di sini idenya udah banyak. Besok cari lagi ide yang lain, ya kan? Kemudian tapi kadang-kadang kalau lagi in the mood tuh Iya. bisa nggak tidur semalaman. Sadar-sadar udah subuh gitu kan. Bisa seperti Itu itu. saking lagi Iya. banyaknya ide-ide yang Iya, muncul ya Bu karena ya. kan saya kan bukan penulis kawakan yang sudah lama kan, saya juga baru memulai itu. Jadi mungkin kalau untuk penulis yang kawakan 1-2 lembar itu bisa dalam hitungan jam. Kalau saya berhari-hari baru jadi, gitu kan. Tapi buat Ibu mungkin nggak sulit lah karena Ibu juga dosen, udah tahu tulisan komunikasi gimana cara tulisan yang benar gitu ya. Iya, tapi ini juga hasil Mengurai. koreksi loh Mbak Nita. Jadi di penerbit juga tulisan-tulisan kita ini diuji secara EYD-nya. Dilihat juga. Jadi tidak serta-merta bahwa tulisan kita ini pasti memenuhi tidak. Ini ada pengorbanan juga selama tadi saya bilang kurang lebih 3,5 bulan untuk layak bahwa ini bisa dipublish. Dan plagiarismenya kan juga diuji kan, Iya. seperti itu. Hanya jadilah sebuah buku. Karya yang luar biasa ya, Amin. yang sangat bermanfaat. Kalau nggak salah sih ya promosi sedikit ya. Kalau di sini ada, ini kan ada sudah apa namanya, ada sertifikasinya, ada ISBN-nya dan yang lainnya. Kemudian ini masuk dalam IKAPI, ikatan apa namanya, ikatan penerbit ya, penerbit ini. Jadi saya rasa bisa diperpanjangkan. Dan ini juga di belakang banyak ya Bu ya testi-testinya dari Itu yang lama Oh, Mbak. ada yang baru lagi. Maksud saya itu yang lama ketika menunggu testimoni dari namanya. Ini beliau teman-teman ini. Oh, iya. Senior sebetulnya bukan teman Senior. karena di dalamnya ada Profesor Edi itu adalah kepala PPMKP di tahun berapa? Beliau juga guru besar di apa namanya Trisakti ya. Iya. Ya, kemudian juga ada praktisi psikologi, psikolog Ibu Ida Krisyanti. Beliau juga dulu bersiaran di RPC ya selama kurang lebih 12 tahunan ya. Pakar-pakarnya ya Bu ya. Kemudian ada Ketualan Setiawan Iya. Profesor Endang ya. Nah, menunggu mereka menuntaskan membaca buku ini kan saya nggak berani buru-buru. Iya. cepetan tuh nggak berani juga. Mereka berkenan saja terus sudah alhamdulillah. Nah, menunggu itu sehingga dan Ketua Asosiasi Widya Islara Bapak Dr. Juniawan. Jadi dari berbagai kalangan, dari berbagai Betul. praktisi semuanya udah pernah baca bukunya Bu Fira. Nah, buat sobat RPC nih yang pengen belajar dari ini kan kita audiensnya juga dari berbagai kalangan ya Van ya, ada dari mahasiswa, dari kalangan umum atau dari ASN, dan ini memang ditujukan untuk semua kalangan. Kalau misalnya nggak mau beli bisa ke perpustakaan ya, Perpustakaan punya beberapa PPMKP ini. ya. Ya. Dan di sini juga ada MC-nya tuh ternyata macam-macam ya Bu Fira ya. Ada MC untuk bendera, upacara. Ada contoh-contoh seminar. naskahnya ya. Iya. Contoh-contoh naskahnya. Ini bisa nih dipakai nih Van Iya. buat kamu kalau misalnya mau MC di acara nikahan. Masih belajar. Maka dari itu kayak kayaknya pentingnya aku baca buku ini. Ternyata kalau jadi seorang public speaker itu menurut saya itu kita seperti seorang entertain juga. Kita tidak harus pandai menyanyi, tetapi kita harus bisa menyanyi. Paling tidak bersenandung lah. Karena kalau ada waktu-waktu kosong tuh, kita juga harus bisa mengisi itu dengan hal-hal yang baik. Kita harus bisa humor juga, tapi humor yang segar. Ya. Kemudian juga tidak ada salahnya kita belajar membuat pantun.
Ya kan? Dan itu tuh yang bikin muter. Iya. Ya, karena memang judulnya seorang pembawa acara, seorang moderator, seorang presenter itu harus cerdas. Iya. Ya, pernah dalam satu kesempatan dulu saya gagapan juga ketika acara resmi sudah disusun sedemikian rupa. Kalau acara sesuai dengan susunan acara sih aman-aman saja. Iya. Tetapi apa jadinya ketika tiba-tiba yang membuka acara datangnya di akhir acara. Terus Nah, berputar ya. dan itu hanya bisa dikuasai ketika jam terbang Anda itu sudah Betul. memenuhi. Dan Tidak ada dalam teori. iya, dan pengalaman aku nih pas waktu itu jadi MC, jadi aku tuh pernah ngeblank gitu loh. Materinya kemana, aku kemana gitu. Dan kalau misalnya untuk menyiasati. iya itu gimana gitu kalau misalnya kita blank kayak begitu, Bu? Ya persiapannya harus baik. Ya, Persiapan itu. aku kurang. Karena memang pembawa acara itu adalah komando dari jalannya acara itu. Iya. Ketika kita blank apa jadinya? Iya betul. Kadang kan kita juga gampang ke distract gitu loh, Iya. Bu. Saya udah persiapan baik-baik nih, Bu. Terus tiba-tiba di tengah acara tuh ke distract gitu. Jadi aduh banyak gangguan gitu. Tapi Terus harus segera menguasai diri. Karena orang tetap akan menilai MC-nya. Iya. Kan nggak salah dong dibayar mahal gitu. Iya. Iya kan? Kadang mood kita juga ya Nah, sering iya. menjadi Nah, itu pengaruh. ada di tulisan saya bahwa seorang public speaker, baik itu MC, moderator maupun apapun ya, harus dapat menguasai diri sehingga dalam kondisi apapun, nggak tahu ya bahwa kita lagi baru diputusin pacar, misalnya orang tua kita sedang sakit, misalnya orang nggak mau tahu, yang mereka mau tahu adalah kamu hadir sebagai public speaker yang baik. Gitu. Tidak hanya pembawa acara ya dalam hal apapun ya. Jadi kita tuh harus benar-benar profesional ya. Ya, audiens nggak mau tahu, Mau tahu. iya kan? Iya. Seperti Itu mengapa kita harus alasan kita membaca ini gitu. Kita harus Seperti saat sekarang kita siaran nih, Iya. iya kan? Padahal belum baca kan bukunya. Baru seminggu ketahuan nih, Pak. Ya, Ketahuan kalau belum baca bukunya, Sepilas. nah itu tetap harus cepat kita menguasai diri. Sebagaimananya nih gitu kan? Karena kalau ini kan juga bagian dari kegiatan public speaker ya kita ya, bisa menyampaikan obrolan ini supaya bermanfaat dan menginspirasi oleh audiens kita. Nah, pada saat ternyata bahwa kita nggak siap dengan apa yang akan dibahas, ya kita harus punya tip yang biar cepat kita menguasai itu. Seperti itu, ya kan? Iya. Kalau misalnya bingung gimana? Nah, jalan dong. Benar-benar persiapan yang sangat matang juga penting gitu ya. Dan teman-teman juga mau tahu nih Bu, alasannya apa sih kita harus membaca buku public speaking ini karena Oh, ini sih promosi judulnya. harus dong. Buku ini memang tidak tebal ya. Iya. Buku ini tidak tebal karena saya juga bingung kalau nulis buku tebal-tebal segini aja menurut saya udah juga terbalik banget. Tapi saya pastikan bahwa ketika teman-teman atau Anda membaca buku ini, Anda akan paling tidak mempunyai gambaran bagaimana untuk hadir sebagai public speaker, baik seorang MC, moderator, berpidato maupun penyiar. Ya. Tapi tentunya membaca buku apapun kalau tidak dipraktekkan itu nothing gitu loh, nggak ada apa-apanya. Jadi cuma kayak di teori aja, kayak kalau buat di kampus tuh nanti kalau UAS bisa dijawab lah, apa sih MC jawab benar 100 gitu kan. Tapi kan yang saya harapkan tidak seperti itu. Ketika Anda membaca buku ini, saya pastikan bahwa Anda bisa menjadi seorang public speaker yang andal, tapi tentunya dengan mempraktekkannya. Misalnya dengan Mbak Fani suka MC dengan MC, Mbak Nita siaran. Lihat nih rumus-rumus di sini, rumus-rumus siaran. Oh, makanya buku viral begini, coba saya praktek. Ya boleh tuh. Seperti itu. Atau ketika teman-teman didaulat untuk menjadi seorang moderator, atau ketika teman-teman akan mempresentasikan satu makalah dan yang lainnya, ya ada di buku ini. Jadi rasanya membaca buku ini insya Allah tidak merugikan. Saya berharap mudah-mudahan bisa memiliki nilai kebermanfaatan yang baik. Iya. sangat bermanfaat ya. Ini mungkin practice makes perfect gitu ya Bu ya. Jadi ketika kita bisa mempraktekkan sesuatu itu secara total gitu kan, pasti akan sangat bermanfaat gitu. Jadi nggak hanya cuma dibaca doang nih Pak. Iya. Kadang kan kita kalau buku tuh
Udah dibaca ya Semoga lihat udah. belakangnya ya. Belum. Lihat belakangnya ya. Iya. Iya, jadi cuma lihat sinopsisnya aja Ini gitu. apaan nih? Apaan ini? Tapi tak dibaca kok Bu. Kan buat Saya pengetahuan. rasa sih teman-teman apalagi anak-anak komunikasi ya, Mm-mm. bergelut di bidang komunikasi khususnya, walaupun saya pastikan bahwa ini untuk semua bidang, Mm-mm. apalagi yang di radio juga, ya pokoknya bidang komunikasi, baik jurnalis, broadcasting, humas juga, saya rasa penting juga untuk bisa membaca buku ini dan mempraktekannya dengan baik. Saya rasa itu bisa jadi bekal. Buat bekal untuk para komunikator-komunikator yang handal. Ya, ini mudah-mudahan ya. Ada rencana lagi Bu untuk menambah buku, menambah karya-karya? Insya Allah tahun ini, Amin. mudah-mudahan 2 buku, insya Allah lah ini ya. Subhanallah, produktif sekali. Produktif sekali ya di masa Ya, pandemi. Kita masa yang masih pandemi. muda ya. Kita Karena taunya kan ada di rumah cuma saja. Iya, apalagi mungkin kalau Iya. misalnya ibu sekarang kan PPKM ya. Iya. Jadi mungkin ibu juga banyak waktu untuk di rumah aja dan Sebetulnya iya Mbak, tapi sebetulnya kalau dipikir kita di rumah aja, waktu kita seharian tuh habis dengan zoom dan zoom ya kan? Iya, benar. Ya ampun, Di zoom itu tidak depan terasa. laptop Ya, terus Ibu oh, ya terus matanya selesai jadi itu sudah ada perih. lagi zoom yang lain. Heeh. Ya kan? iya betul. Dari pagi sampai malam. Kan? Dan sebetulnya itu lebih dari 8 jam bisa jadi ketika kita ada di rumah. Lebih dari jam kerja Mas sebenarnya. Cuman mungkin lebih banyak berdiam di rumah Iya. gitu loh. Jadi tidak disibukkan dengan kemacetan. Jadi lebih Fokus. lebih bisa lebih hening gitu ya, karena kita berada di rumah kan. Tapi sudah mau mulai selesai juga ya PPKM. Iya. Gimana kabar PPKM? Masih Diperpanjang Diperpanjang. sampai 25 ya. Sampai tanggal 20. 26 baru dibuka. apa kabar PPKM Kota sana? PTMKP iya sana WFH masih jalan kan ya Bu, untuk WFH dulu beberapa karyawan masih jalan sih. WFH untuk beberapa karyawan masih ada. Oke, paling kalau siaran gitu ya, mungkin yang bertugas untuk siaran, kemudian yang oke, masalah. Baik. Nah, Sobat RPC, setelah ini ada jeda lagu sebentar, tapi tetap stay tune di 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi. Medianya Petani Indonesia. Kamera udah
Terima kasih. Kembali bersama kami di 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi. Medianya Petani Indonesia. Masih bareng dengan Nita dan Fani di acara literasi. Terima kasih untuk Sobat RPC yang masih terhubung di Facebook kami, Sobat RPC, live streaming YouTube 886 FM, dan juga di Instagram. Oke, kita masih dengan Bu Fira nih, Van. Apalagi nih mau ditanyakan dari Bu Fira nih. Kayaknya Bu Fira udah deg-degan nih mau ditanya kita macam-macam. Enggak sih kayaknya. Udah santai ya. Jam terbang Bu Oh iya. Fira kan udah tinggi banget. Dan jadi kita kayak mah aman. santai lah gitu. Ini mah ya Ece-ece. udah biasa lah. Udah biasa sama Bu Fira ya. Bu, Gimana? bagian mana sih Bu yang paling menarik menurut Ibu di dalam buku menjadi public speaker yang handal ini? Mungkin lebih tepat pertanyaannya begini barangkali. Kalau menarik, ini kan semuanya tulisan saya. Jadi kalau buat saya menarik semua. Menarik semua. Dan saya sangat berharap ini juga menarik untuk teman-teman baca semua. Untuk Anda, untuk Sobat RPC dimanapun berada, saya harapkan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca dan diketahui, dipraktekkan, dan pada akhirnya bisa merubah perilaku kita pada saat kita berbicara, gitu ya. Itu harapannya. Kalau bagian yang menarik itu yang paling sulit apa ya? Oh iya, pada saat mencari dokumentasi lama saya, ya kan? Kalau dulu kan saya nggak disimpan di Google Drive seperti itu ya. Pada saat sekarang ya gambar-gambar kayak gini, ini juga lumayan dokumentasi. Iya, ini dari tahun berapa tuh foto-fotonya? Ya, itu ya. Sepertinya Ngulik-ngulik dari album-album lama nih kayaknya Bu Fira. Tampilan saya juga masih tampilan lama kan. Masih muda di situ. Tampilannya masih tampilan lama ini ya. Oke. Bu Fira masih muda, Oke, masih ya. muda tuh. Nah ini mengumpulkan itu seperti kembali ke memori masa lalu. Gitu ya. Ketika melihat foto-foto lama itu menjadi sesuatu yang juga membangkitkan kenangan lama ya. Kenangan lama, kok gue tua enggak? Jadi kebawa ke masa lalu gitu ya Bu ya. Kok gue tua enggak ya? Kalau tua itu pasti ya. Oke. Tapi paling tidak itulah salah satu yang harus saya cari dulu untuk memastikan bahwa memang saya praktisi dalam bidang itu gitu ya. Itu saya cari cukup lama juga. Kemudian yang menarik lagi apa ya? Sebenarnya lainnya banyak terbantu juga ketika dengan cover, banyak terbantu juga kok dengan Mbak Vivin. Terima kasih ya Mbak Vivin untuk bantuannya terkait dengan cover, dan juga untuk yang paling banyak membantu kalau dari rumah tentunya anak perempuan saya. Dia pembaca pertama gitu ya, karena saya juga sudah punya anak yang remaja dan yang sudah sebesar Menita ada ya, anak pertama saya. Pembaca buku saya yang pertama itu adalah anak saya yang saat ini masih remaja, yang saat ini ada di sekolah menengah seperti itu. Jadi dia membaca ini, dia yang dari berangkat, karena dia kan audiens saya mungkin salah satunya mereka ya. Ketika dia bertanya ini maksudnya apa, oh berarti kalimat ini komunikasinya nggak efektif, nggak komunikatif, sehingga nggak ngerti. Coba sebentar, Dik, mau baca ulang, oh nggak ngerti, ini apa sih maksudnya? Kan nggak ada kata-kata lainnya yang udah dimengerti gitu loh. Jadi review lagi sama Putri Ibu ya. Karena saya kan era lama ya, kadang-kadang banyak kata-kata yang udah jadul bisa. Bisa diganti nggak Mas? Ribet banget dia gitu ya. Oh gitu ya. Oh ya. Itu saya anggap sebagai masukan dari pembaca saya, karena kan saya inginnya ini buku dibaca oleh semua kalangan gitu ya. Mungkin kalau orang sejaman saya tidak akan menjadi masalah ya. Tetapi kadang-kadang kita juga harus bisa melihat perkembangan yang ada. Jadi kalau dibilang yang paling menarik, ya semua menarik sih. Semuanya menarik. Dan kayaknya Bu Fira tuh rapi banget ya nyimpen dokumen-dokumen kayak gini. Ini kan udah lama ya Bu ya. Udah lama Bu Fira pas aku masih jadi MC. Iya, apalagi terlihat di itu bawah. rapih. Iya. Rapih banget loh, Pan. Terlihat dari foto-fotonya yang ada yang udah kebakar, kayaknya udah lama banget gitu ya. Kasihan nih, berarti ketahuan umurnya berapa ya? Iya juga sih Bu. Masih terlihat muda.
Dan testingnya juga dari anaknya sendiri kan, yang kebetulan juga masih Anak masih muda. ya, Bu, ya. Jadi ini bisa banget gitu ya. Tidak hanya untuk anak mahasiswa aja yang baca ini, tapi juga anak yang masih sekolah juga harus belajar. Karena di belakangnya ada contoh-contoh naskah acara juga yang nanti bisa dijadikan. Karena memang ini semuanya semua kalangan, jadi semua acara pun ada ya Bu Iya, ya. sekarang kan sudah, saya itu pertama kali MC itu umur kelas 4 SD. Wah, Saya ada fotonya loh. oh iya. Saya lupa ya nggak dicantumkan di situ. 4 SD pada saat itu menjadi itu MC upacara bendera. Oh. Akhirnya saya mulai berpikir sekarang, oh ternyata itu bagian dari saya di masa bertahun-tahun berikutnya gitu ya. Dari mulai SD, SMP, SMA terus selalu begitu ya, selalu menjadi petugas pembawa acara kayak gitu ya. Kepercayaan dirinya sudah dilatih sejak dini gitu ya. Jadi saya mulai, oh iya bahwa ternyata apa yang kita lakukan yang tanpa kita sadari itu yang menuntun arah kita selanjutnya gitu. Dan Itu Ibu saya alami. juga udah terbiasa dengan ngomong di depan publik. Ya, tapi kalau spesialis menulis karena kita literasi saat ini saya juga masih merasa terlambat. Walaupun saya sudah ada 2 buku yang sudah terbit, masih ada e-booknya. Tadi saya ada 2 buku di sana. Kalau buka e-book saya itu, yang pertama itu lebih ke bunga rampai. Saya menulis bersama Widya Iswara yang lainnya, ada Bu Rodia dan ada Mbak Tia di dalamnya. Itu bukunya juga ada di perpustakaan. Walaupun buku itu bunga rampai ya, lebih menceritakan pengalaman kami menyimpan asa sebagai Widya Iswara. Itu boleh dibaca juga, itu kayak buku harian ya. Jadi jatuh bangunnya kita bisa sampai seperti sekarang ada di situ. Pengalaman perjalanan lah. Itu dari 3 Widya Iswara itu. Dari 3 Widya Iswara. Tentang Ya, jadi ditulisnya sebagai bunga rampai karena penulisnya tidak satu ya. Atau antologi. Iya. Kumpulan dari Iya, beberapa betul. tulisan itu ya. Betul. Nah, banyak banget ya karya-karya dari Ibu Vira ini. Enggak banyak baru. Cuman mungkin perlu terus digali ya. Kita jadi ngaca sendiri nih. Kita jadi merasa gitu, harus banyak belajar dari beliau. Dan teman-teman di rumah juga kalau misalnya mau ikut menggali buku ini juga kita sudah mencantumkan linknya di deskripsi boxnya. Di channel YouTube-nya RPC ya, YouTube San, ya? RPC. Nah Bu, terus harapannya apa sih untuk kedepannya dari buku ini yang Ibu harapkan? Saya rasa semua penulis punya harapan yang sama ketika mempublish tulisannya. Saya berharap buku ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk khalayak, untuk orang banyak, kemudian juga bisa memberikan warna tersendiri bagi dunia komunikasi tentunya, kemudian bisa menjadi bagian melengkapi referensi tentang public speaker untuk buku-buku terkait sejenis ya tentang public speaker, dan tentunya yang paling utama yang memberikan manfaat walaupun kecil untuk khalayak, untuk orang banyak. Kebermanfaatan untuk khalayak ya Bu ya, karena kan memang apa yang disampaikan dalam buku Bu Vira ini kan memang banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya Bu ya. Ada lagi Mbak Fani yang mau ditanyakan? Mungkin kita juga butuh kata-kata motivasi nggak sih dari Bu Vira ini, karena kan kita kaum rebahan kayak begini gitu loh. Pasti ibu juga punya quotes dong untuk membangkitkan semangat anak muda gitu loh. Apalagi yang pengen belajar. Iya, jangan berhenti untuk berkarya. Kaum rebahan ya? Kita Di rumah punya satu tuh kaum rebahan. kita tuh ngerasa kaum rebahan ya sih. Ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga saya juga tidak bisa ya mengunderestimate apa yang dengan rebahannya mungkin mereka tengah melakukan sesuatu ya. Iya, mungkin jarinya yang berbicara ya. Tapi jangan terlalu kepewean gitu ya. Terlalu pewe juga jangan, karena kita juga perlu bergerak lah ya. Jangan terlalu asik dengan hal itu karena pasti ada yang terlalu itu pasti ada dampak negatifnya gitu ya. Kemudian kalau bicara mengenai kata-kata mutiara, saya sih sebetulnya ada loh di buku ini kata mutiara saya. Ini kenapa saya tuliskan itu karena menurut pendapat saya banyak orang yang bilang bahwa saya nggak bakat
Saya nggak bakat. Saya sebetulnya kurang percaya dengan bakat. Memang orang yang berbakat bisa cepat menangkap sesuatu. Misalnya, ketika seseorang mempunyai bakat, MC-nya bagus karena mempunyai modal yang cukup. Tapi bakat saja nggak cukup ketika mereka tidak menggalinya dengan jam terbang yang baik, jam berlatih yang baik. Jadi menurut saya, seperti yang saya tulis di sini, bakat saja tidak cukup. Harus ada tekad yang kuat dan mau terus berlatih untuk dapat menjadi pembicara publik yang andal. Jadi intinya ketika Anda mempunyai modal untuk bisa menjadi pembicara yang andal, bakat salah satunya tidak akan ada artinya kalau tidak terus dilatih, dipraktekkan. Karena ketika Anda terus praktekkan itu, masa bodoh ya dengan apa yang ini. Jadi jangan, kalau ada yang mengkritik jangan langsung down. Itu masukan, Iya. Kita harus, itu dia harus punya PD yang banyak, hilang 1 tumbuh 1000. Jadi kalau PD-nya mati 1 tumbuh 1000. Kayak jamur itu ya, kayak jamur di musim hujan. Iya, kadang kita sering banget. Jangan setelah jatuh PD-nya jatuh. Jangan. Harus terus, coba terus. Nanti Anda akan besar dengan kritikan itu. Jadi menurut saya anak-anak sekarang harus seperti itu. Karena nggak bisa berkompetisi. Harus punya tekad yang kuat ya. Mau dikritik sebanyak apapun. Apalagi zamannya sekarang enak loh. Tidak hanya melulu melihat fisikly kan, mau gendut, fisiknya mau seperti apa, mau rambutnya kribo, malah itu menjadi ciri khas dan keunikan untuk kita. Jadi harus lagi yang badannya slim, jadi standarnya itu tidak standarnya disamakan. tidak seperti itu. Sepanjang teman-teman bisa mengaktualisasikan diri dengan baik. Anda punya bakat, gali terus, latih terus. Anda tidak punya bakat, kalau Anda punya tekad pasti bisa. Karena fisik juga bukan hambatan gitu Ya, ya. dan itu nggak Kita harus segalanya. mencari ilmu. Betul sekali. Nah itu dia Sobat TPC. Jadi bakat saja itu nggak cukup ternyata. Jadi harus lebih digali lagi dengan praktek. Dan apabila kita dapat kritik, itu jangan terus down. Harus terus berlatih lagi. Karena itu untuk mengembangkan gitu ya. Dan jadikan kritik-kritik itu sebagai motivasi kita untuk lebih baik lagi. Wah, ternyata bukan hanya materi-materinya aja ya. Di sini juga tercantumkan quotes-quotes yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, Insya Allah. betul. Insya Allah. Ya. Jadi kalaupun kita lagi malas atau lagi sungkan buat ini, moodnya lagi down, bisa baca quotes-quotesnya dulu seenggaknya gitu ya Bu ya, buat membangkitkan semangat kita buat baca lagi, buat berlatih lagi kayak gitu. Dan jangan lupa harus punya minat membaca. Nah itu dia yang susah. Literasi, budaya literasi kita yang masih Kita harus punya minat untuk membaca. Sekarang kan banyak pilihan, bisa e-book. Ya, kalau tidak suka dengan buku konvensional seperti ini, bisa buka e-booknya. Praktis di smartphone ya. Kalau saya lebih memilih buku ini, kan saya orang jadul ya, jadi boleh lah ya pakai buku. saya juga lebih suka buku. Kalau pakai ini mata saya udah nggak berteman ya, agak susah seperti itu. Jadi banyak pilihan. Yang pasti minat membaca teman-teman harus terus dibangun. Agar apa? Agar wawasan kita terus bertambah. Karena seorang public speaker itu juga kan ada dalam buku saya harus memiliki wawasan yang luas. Harus update dengan isu-isu terkini. Agar pembahasannya juga nggak itu aja. Gitu. Jadi nggak nyambung ya. Iya. Nggak enak banget ya, jadul banget ya. Ini itu apaan sih, joknya udah lewat gitu kan. Anak sekarang kan cetukannya menyakitkan tapi membangun. Membangun tapi menyakitkan. Satir. Apalagi sekarang kan informasi-informasi kan semakin mudah didapatkan ya Bu ya. Jadi bisa buat nambah wawasan kita sebagai calon-calon public speaker yang baik gitu ya. Terus rajin-rajin baca berita atau informasi. Banyak kan di internet juga. Public speaker anak muda itu ya. Saya salut sekali, dan itu mereka menjadi bagian dari saya menulis. Menjadi inspirasi saya kan juga suka suka jalan-jalan di dunia maya dengan melihat sesuai dengan passion saya ya. Hal-hal seperti itu saya lihat banyak. Saya lihat caranya begini ya. Itu sebagai bentuk referensi untuk kita menulis juga sebetulnya. Buku seperti ini kan bukan baru saya, banyak banget, puluhan mungkin ya di luar sana. Tetapi dengan kita bisa mengaktualisasikan diri apa yang kita mau kan itu baik ya. Karena kan setiap orang juga berhak memilih, betul ya. Dan pasti punya kekurangan dan kelebihannya tersendiri setiap buku itu. Iya, masing-masing punya keunikannya masing-masing. Ya, gimana Van? Udah ada yang ditanyakan lagi?
ternyata waktu yang sudah tidak mendukung ya. Ya lumayan, ternyata tuh cepet banget ya Bu. Barusan baru tadi kita berbincang-bincang, ternyata sudah lewat 2 jam kita menemani Sobat RPC di acara literasi nih Bu. Betul. Iya. Hmm. Saya juga berterima kasih loh sudah sudah bisa berbagi cerita di sini untuk teman-teman, untuk semua. Hai, mungkin masih ada di luar sana yang tergabung bersama kami di sini. Terima kasih untuk mau menyimak apa yang saya sampaikan. Saya juga berterima kasih diberikan peluang untuk bisa berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk Sobat RPC dimanapun berada. Ya, kita juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat Bu Fira yang sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukan beliau. Kesibukan WFH ya. Tetap aja sibuk dong Bu. Di tengah kesibukan beliau untuk bisa hadir mengisi acara literasi ini. Gitu. Terima kasih ya Bu Fira. Sama-sama. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke literasi lagi untuk berbagi ilmu, berbagi Dan pastinya pengetahuan. kalau misalnya Ibu udah launching buku lagi, kita pasti akan undang lagi. Oh, Kita iya. bahas lagi. Ada lagi Ibu tidak bukunya. keberatan. Insya Allah. Iya. Kita Boleh bisa menyapa Sobat RPC juga ya. Boleh, silakan Bu Fira. Oke, Sobat RPC, mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa bahagia, supaya imunnya terus meningkat, tetap produktif walaupun berada di rumah, dan yang pasti terus tergabung ya di 88,6 FM RPC, Media Pertanian Indonesia. Terima kasih loh Mbak Fani. Kita Terima yang kasih Mbak berterima Nita kasih. sudah mengundang saya. Kita yang terima kasih sama Ibu. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita dan kita jadi dapat banyak ilmu dan pengetahuan tentang public speaking ini. Baik, Sobat RPC, tuntas sudah acara literasi di Radio Pertanian Ciawi ini untuk bedah buku menjadi public speaker yang handal. Terima kasih yang sudah tergabung di 88,6 FM baik di Facebook maupun di channel YouTube kami 88,6 FM. Terima kasih juga untuk kru kita hari ini. Ada tim kreatif yaitu Mbak Dinda, operator Nabil dan Farhan, produser acara Ibu Osi Wida, dan supervisor Bapak Warih Kusumo. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi.